بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Semoga di pagi hari yang cerah barokah hari Rabu kita tetap mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amal kita diterima Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga hati kita diberikan oleh Allah ketertautan kepada jalan kebaikan, karena tanda sempurnanya seseorang, ibu-ibu sekalian, ditandai dengan besarnya kecondongan terhadap kebaikan dan kecilnya bahkan tidak ada condong kepada keburukan. Hati yang bisa senang baik, senang orang baik itu nggak gampang. Bikin hati condong kepada ketaatan, cinta kebenaran itu nggak gampang. Makanya dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat. Bisa dibuka Qurannya. Surat berapa? Al-Hujurat. Ya. Surat Al-Hujurat. Sudah ketemu Bu ayatnya? Ya iyalah, belum diberitahu. Oke, Insya Allah. Ya. Surat Al-Hujurat. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Dicari sendiri. Wa'lamu anna fikum ayat 6 apa 7? 7 apa 8? Ya udah, saya ikut ibu-ibu aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun
jawaban fadlan minallahi wa ni'mah, ya, fadlan minallahi wa ni'mah. Wa'lamu, saya terjemahkan, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah di tengah kalian itu ada Rasulullah. Ya, berarti di sini kehadiran Rasul itu rahmat. Makanya Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau Rasul itu banyak mentaati kalian, maka urusannya akan berantakan. Sekarang Rasul mentaati kita atau kita mentaati Rasul? Iya, kalau Rasul nurutin kita, nyuruh ngikutin kita, hancur dunia akhirat, agama hancur. Ya, law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman. Allah lah yang membuat kita itu senang iman, ya, senang iman, senang kebaikan, senang ketaatan, dan benci kekufuran. Dan itu dikatakan oleh Allah fadlan minallahi wa ni'mah, itu merupakan karunia dan nikmat dari Allah. Sampai orang itu condong senang sama Islam, tidak milih agama lain, itu hidayah. Berapa banyak orang yang sulit untuk duduk di majelis seperti ini, hanya sekedar mungkin 1,5 jam, tapi duduk di depan televisi betah, apalagi duduk gosip betah. Sekarang saya tanya, kebanyakan orang lamaan mana menghadap Allah sama menghadap televisi? Masya Allah. Yang lebih mubazir lagi, kadang-kadang kehidupan banyak laki-laki, mudah-mudahan laki-laki itu nggak kayak gitu. Umur waktu dihabis-habiskan untuk mancing. Jakarta sesibuk ini, sepadat ini, jarang ketemu anak, ketemu istri, disuruh nemui ikan, apa istri milih ikan. Kira-kira laki-laki konslet atau enggak? Padahal kalau kita itu sedikit nengok ke beberapa pabrik mobil, umpamanya Toyota, itu Jepang mancing Innova 2 menit dapat 1 Innova. 2 menit itu di pabrik Toyota, per 2 menit keluar 1 mobil. Ini 5 jam keluar ikan 3 gabus, 3. Itu 5 jam dibawa pulang pun digoreng nggak kena, dimasak nggak kena. Itu mubazir. Makanya kita sekarang ini sudah tidak waktunya lagi membuang-buang waktu, membuang-buang umur. Apalagi kita ini sudah rata-rata ada yang ini zuhur apa asar ya semua. Kalau ditanya umur pasti ngakunya masih duha aja. Jadi perempuan itu ditanya paling jujur 1, paling tidak jujur juga 1. Perempuan paling jujur kalau ditanya tentang kecantikannya, dan paling susah untuk jujur kalau ditanya umurnya. Mbak umur berapa? Ngapain mbak nanya-nanya umur? Emang kenapa emang? Gitu kan gitu. Hadirin sekalian, kalau memang seperti itu, kita tidak boleh kecuali harus punya prinsip, saya nggak mau keluar keringet kalau nggak ada surganya. Titik.
apalagi umur kita nggak jelas. Yang dikatakan oleh sang penyair, tazawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kamu dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin nggak umurmu sampai pagi? Nggak ada. Mati nggak pakai formulir, cabut nyawa nggak pakai pendaftaran. Dan kalau mati dimanapun dikubur di tempat, nggak usah pindah-pindah. Apalagi wasiat, nak nanti kalau saya mati tolong dikubur di Solo. Emang malaikatnya beda, Bu? Ya, sama kan? Gitu. Enggak, malaikat Solo alus-alus gitu, kayak orangnya gitu. Oh enggak, kalau jelek mau dikubur di Semarang, di Solo, dimanapun dikebuk gitu. Coba bayangkan, Bu, kalau seandainya kita hari ini meninggal dunia dan kiamat kurang 4 juta tahun lagi umpamanya, Masya Allah, itu umur kuburan dok berapa, Bu? Subhanallah. Kalau kita hanya sekedar 70 sampai 80, kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku itu antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. 70 tahun aja kita seperti ini capek, apalagi digebukin terus sama malaikat. 4 juta, iya kalau kurang 4 juta, kalau kurang 5 juta, dan wallahu a'lam, kita nggak tahu. Itu baru kuburan. Makanya Abdullah ibnu Aizar mengatakan, wahai manusia, sungguh kalian punya 2 hunian, satu di atas bumi, satu di bawah bumi. Nah, lalu ada orang yang datang bertanya, berapa lama kamu tinggal yang di atas bumi? Sampai mati. Kalau kira-kira umur kita sekarang udah 50, dikasih Allah 60, berarti kurang 2 kali pilkada. Nah, di kota wisata kurang 2 kali pilkada. Ya Allah, berarti tidak lama. Dan berapa lama tinggal di bawah bumi sampai kiamat? Kalau kurang 5, 6, dan wallahu a'lam, berarti di sini benarlah apa yang dikatakan oleh Allah, wal akhiratu khairun wa abqa, wal akhiratu khairun wa abqa. Itu. Makanya hadirin sekalian, kita sekarang ini bisa beragama Islam dan mendapatkan nikmatnya Islam, harus bersyukur. Fadlan minallahi wa ni'mah, dan itu karunia terbesar Ar-Rahman. Makanya ketika Allah menyebut namanya Ar-Rahman, setelah itu penjelasannya apa? Nomor 1 adalah Allah ajarkan kita Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insana 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان. Loh, kok kita nggak mau sujud? Nah, padahal matahari sebesar itu, bulan sebesar itu, seluruh yang ada di sekitar kita adalah sujud dan tasbih kepada Allah. Kenapa kita kufur? Padahal kalau kita ingat nikmat yang paling terbesar diberikan oleh Allah kepada siapa? Manusia. Bu, saya tanya, makhluk mana yang paling banyak jatah nikmatnya? Manusia kan? Kalau kita lihat lele paling banter, rezekinya apa, Bu? Nah, Ibu tahu kan? Giliran gede gendut, siapa yang mecel? Nah, Ibu juga. Gitu kan gitu. Tapi kalau makan kan enak. Gitu. Namanya sekarang burung aja, Bu, ulat-ulat saja, nggak ada kehabisan ulat. Kayaknya mie enak deh. Enggak.
Tapi sekarang apa yang nggak bisa masuk perut manusia? Subhanallah. Buah-buahan, sampai burung yang makannya buah-buahan kalau ditawari durian belum tentu mau. Manusia mau, empek-empek melebu, es campur, masya Allah. Apalagi kadang-kadang ibu-ibu kalau makan, subhanallah, bakso masuk, pempek masuk, es campur masuk, subhanallah, perut kayak kawang condrotin kok, apa aja masuk. Nah itu makanya paling banyak penyakitnya itu. Lihat Bu, kambing pernah nggak kena jantung? Jarang. Bebek apalagi, nggak ada yang stroke. Bebek nggak ada. Kenapa? Makanannya disiplin. Tuh, sapi jarang stroke. Anda sapi stroke? Karena disiplin, rumput-rumput gitu. Nah kita masya Allah udah diratain semua deh. Oke. Dengan demikian, bahkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita Allah ingatkan sampai lebih dari 28 kali di dalam surat Ar-Rahman dengan fabi'ayyi marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal-marjan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kayaknya ibu-ibu udah hafal semua ini deh. Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu hafal surat Ar-Rahman, suami nggak mungkin marah. Nggak mungkin. Kalau marah bacain surat Ar-Rahman. Berhenti insya Allah. Kalau marah keterlaluan juga. Insya Allah. Itu. Nah, sekarang ibu-ibu, kita soal masalah kaitannya hidup bahagia dengan ketaatan. Kadang orang lupa terhadap rukun kebahagiaan atau rukun kehidupan itu. Ya, rukun kehidupan itu kan ada 7. Apa aja? 1. Kalau rukun Islam ada 5, rukun iman ada, rukun hidup ada berapa? 7. Sebutin satu-satu Bu. 1. Loh, sudah menjelang paruh hidup belum tahu rukun kehidupan. Subhanallah. Ini bahaya ini. Ya. Yang pertama kali adalah kekuatan rohani. Ya. Kemudian yang keduanya adalah kedua rohani. Terdulu sihri, kesehatan. Iya, orang belum tentu kalau punya badan sehat, tapi yang penting sehatnya. Sehat jasmani otomatis sehat rohani pertama, rohani jasmani. Ya. Kemudian yang ketiganya ini yaitu syakhsi dulu, pribadi, kepribadian. Rukun kehidupan. Yang ketiga kepribadian. Seorang dituntut punya kepribadian. Ya, apalagi perempuan, ibu-ibu, kalau cari jodoh yang dikedepankan adalah kepribadian. Ya. Iya. Iya, gitu. Kepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi. Ya. Nah, kepribadian yang mau diatur oleh agama, gitu. Lalu nomor 4, ini keluarga. Tuh, rukun kehidupan yang keempat, keluarga. Kita mau nggak mau harus memiliki itu kan. Nomor 5-nya sosial kita. Nah, yang ke-6-nya profesi,
yang ketujuhnya materi. Ini rukun kehidupan. Ibu hidup nggak punya ini pasti pincang. Siapapun orangnya, sehebat apapun, kalau nggak punya 7 ini pincang. Pertama, rohani. Banyak orang melupakan bahwa kebahagiaan itu berasal dari dalam diri kita. Sekarang saya tanya ibu-ibu, ketika kita sering mengalami sumpel, nyala-nyalain orang lain, pernah nggak? Aduh, ini pakaian nggak enak banget, padahal bukan pakaiannya. Aduh, kamar ini sumpel, padahal bukan kamarnya. Aduh, rumah ini nggak enak banget ya, padahal ada orang yang tinggal di rumah lebih kecil dari ibu, enak. Siapa? Rasulullah. Katanya Al-Hasan Al-Basri, Bu, saya pernah diberikan kesempatan masuk ke rumah Ibunda Aisyah. Tangan saya gini-gini nyampe ke atapnya. Tapi orang paling bahagia. Nah, sekarang saya tanya ibu-ibu, bahagia ialah apa? Bahagia itu? Jangan-jangan belum ada yang bahagia di sini. Bahagia ialah perasaan senang. Perasaan senang. Hah? Berarti orang yang sekarang susah payah kerja, peras keringat, banting tulang, nggak bahagia dong? Belum tentu. Terus, oke. Banyak kita temukan ya. Bahagia itu ada 2, faktor eksternal sama internal. Tapi internal kita itu lebih besar daripada eksternal. Pernah ada seorang yang mengatakan kepada pengurus masjid, Pak, masjid ini perlu direnovasi karena saya sholat di sini nggak khusyuk. Akhirnya ada seorang ulama yang di situ, khusyuk itu bukan di dinding masjid, tapi di hati kamu. Makanya Allah katakan apa? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, bukan di dinding. Sering kita itu ketika tidak mendapatkan kesenangan hidup mengkambing hitamkan alias cari kambing. Kalau nggak dapat kambing hitam terus, apalagi di Jakarta susah kambing hitam. Akhirnya suaminya disalahin, mertuanya disalahin, tetangganya disalahin. Padahal masalahnya ada di dalamnya. Contoh, ada seorang perempuan kadang-kadang dengan enaknya ngomong sama suaminya, Mas, selama berumah tangga sama kamu nggak pernah bahagia saya. Subhanallah, nggak pernah bahagia. 6 tahun ngapain aja? Nggak bahagia. Padahal baru kali itu kesel. Padahal bahagia bukan di suami, ada di kita, tergantung pandangan kita terhadap suami. Caranya apa? Terima apa adanya sang suami, jangan tuntut yang seharusnya. Enak kok dipandang. Tapi kalau kita memandang pasangan kita, laki sama perempuan atau perempuan ke laki-laki, tuntut yang seharusnya, repot. Mas, kalau kamu begini, Mas, waduh nggak tahan, Mas, saya ikut, Mas. Itu harusnya begini, Mas. Mas, kalau saya nggak dapat kamu, Mas, dulu dapat camat, tahu nggak, Mas? Waduh, camat apaan? Kalau mati, Masya Allah. Akhirnya, ya Allah, ini saya ngeselin saya. Ada kadang-kadang juga si suami juga gampang ngomong, aduh saya ini sudah nggak ada rasa sama istri saya. Loh kenapa, Pak? Waduh nggak tahu, Pak. Dan terus anak 6 ini dulu rasa apa? Kok baru ngomong sekarang? Ya dulu 6 ini jadi rasa apa dulu? Kok baru ngomong sekarang? Baru nggak ada rasa. Semua cerai aja deh, Pak. Ada rasa itu. Inilah perlu kita definisikan bahagia. Bisa saja ada orang berlimpah harta tapi belum bahagia saat ini.
Bahkan ada orang yang memiliki ketenaran, popularitas, tapi hidupnya ditentukan oleh asap-asap narkoba yang dihirup untuk mencoba merasakan sececah kebahagiaan semu. Ada orang yang Masya Allah memiliki hubungan jaringan sosial, mungkin juga sahabat rekan, ya, banyak sekali keluarga besarnya Masya Allah, tapi juga tidak bahagia. Bahkan ada orang yang kerjaannya jalan-jalan dari satu negeri ke negeri lain. Bahkan ada pernah orang bilang ke saya, Bu, yang tanah belum pernah saya injek itu cuma 2 Pak Ustaz, Mekah sama Madinah dong. Yang lainnya subhanallah, tapi hidupnya gersang, ya. Bahkan ada orang yang terpandang hebat, terkenal hidupnya, ya, tapi belum menemukan kebahagiaan. Kalau memang begitu, bagaimana saya harus merealisasikan kebahagiaan? Bahagia ialah, ini perlu didefinisikan, bahagia ialah titik-titik, tanda tanya besar. Bahagia bukan kepuasan, karena orang habis konsumsi narkoba pun puas. Laki-laki yang sedang melintir kaki sambil muter kursi, menikmati secangkir kopi sambil merokok pun puas. Puas nggak, Bu? Puas. Bahkan habis marah-marahin istri pun puas, nampar istri pun puas. Apakah dia orang bahagia? Enggak. Bahkan ada orang mencari kepuasan tidak pernah puas. Karena kepuasan itu ada 2, kepuasan hewani sama kepuasan insani. Kepuasan hewani yaitu kepuasan yang didasarkan atas dorongan-dorongan nafsu. Adapun kepuasan insani, kepuasan yang didorong oleh wahyu. Beda sekarang dorongan nafsu sama dorongan wahyu. Kalau kepuasan hewani didorong oleh nafsu, sementara kepuasan insani didorong oleh wahyu, dibina, dibimbing, diarahkan, dikawal oleh wahyu. Insya Allah, inilah pentingnya agama menjadi bagian hidup kita. Nah, kalau seperti inilah orang sudah mulai melihat secercah kebahagiaan di dalam hidup. Saya menemukan kok, saya pasti mendapatkan. Karena rukun kehidupan tadi rohani, kemudian yang kedua apa tadi? Sehat. Terus kemudian yang ketiganya apa? Pribadi, keluarga, sosial, profesi, kemudian materi lengkap ada dalam diri kita. Insya Allah kita akan menjadi orang bahagia. Dengan demikian kita simpulkan dalam satu kalimat, bahagia adalah sebesar apapun masalah yang kita hadapi, tetap kita hadapi dengan lapang dada, tenang hati, qanaah terhadap pemberian Allah. Yang penting halal walaupun 10 miliar. Iya. Saya tanya, Bu, mana yang Pak Ibu pilih 10 juta haram, 10 miliar halal? Nah, itu sehat. Itu. Jadi itu namanya bahagia. Sehebat apapun, kalau kita menyelesaikan masalah dengan lapang dada, ya, tenang hati, qanaah terhadap pemberian Allah, maka Rasulullah memberikan satu resep: izhad fid dunya yuhibbuka Allah, wazhad izhad fid dunya yuhibbuka Allah, wazhad fi ma 'inda nas yuhibbuka nas. Zuhudlah apa yang di tangan Allah, zuhudlah kamu di dunia, Allah akan cinta kamu. Maksudnya apa? Terima apa adanya yang diberikan Allah. Yang penting halal. Soal berapa banyak, yang penting halal. Makanya nggak benar zuhud itu
menghindar dari hiruk pikuknya dunia, nggak mau dunia, nggak mau pakai pakaian bagus, bahkan bisa makan enak, nggak mau, bukan. Bahkan terima apa adanya. Yang kedua, jangan suka ngelirik di tangan orang. Karena gini loh Bu, watak orang. Orang itu kalau sedih yang paling tahu pelakunya. Dan orang itu kalau enak yang paling merasakan tetangganya. Iya enggak? Sekarang saya kasih contoh. Ibu sekarang ini sedih, Masya Allah. Orang tua habis meninggal dunia. Masya Allah, mau ngaji lemas. Orang yang di depan kita ajak ngomong lewat, senyum-senyum aja. Mbak, jangan senyum-senyum dong. Emang kenapa Mbak? Ibu saya baru mati tuh Mbak. Ya nggak tahu Mbak. Ya, saya emang disuruh ngapain? Ya bilang sungkawa dong. Ya udah bilang, Mbak, innalillahi wa inna, paling 5 menit. Habis itu senyum lagi. Kalau urusan sedih yang paling tahu, iya. Tapi kalau urusan seneng yang paling tahu orang lain. Contoh, aduh, kalau kita beli mobil mewah, paling ngerasain seneng ya seminggu, 2 minggu, 3. Habis itu biasa. Sekarang yang tinggal siapa? Orang lain. Enak ya itu. Nah enak. Aduh, Masya Allah, enak banget tuh. Yang lain biasa. Makanya ada pernah sopir sama majikan itu, katanya si sopirnya, Bapak enak banget Pak jadi orang Pak. Kenapa emang? Wah, Bapak itu terkenal di TV ya, jadi ini mobil ini semuanya. Tanya sama itu jadi majikannya, kamu tiap hari tidur jam berapa? Ya jam 9, 10 Bapak pulang ya sudah. Tahu nggak, saya itu tiap hari rata-rata tidur jam 12, jam 1. Enakan mana? Enakan saya Pak. Udah 1. Mobil ini saya beli, susah payah. Yang nyetir siapa? Kamu. Yang enak siapa? Saya Pak. Kamu enak nyetir sono sini, nggak bayar. Nah ini rumah saya besar itu, yang tinggal di dalam siapa? Istri saya Pak. Yang enak siapa? Saya juga Pak. Enakan kamu, perasaan aja kamu. Sayang yang enak. Sebetulnya yang enak itu kamu. Intinya dari sekalian, enak itu rata-rata di tangan orang. Kalau kita itu lanjutkan, maka kita tidak akan pernah bahagia. Oleh karena itu, terimalah apa adanya, yang penting halal walaupun 10 miliar. Terima apa adanya walaupun 10 miliar. Dan yang tidak kalah pentingnya fokus. Nah ini fokus, hidup itu fokus. Nah ini bagian saya runutin Bu dari mulai awal. Sehebat apapun masalah, hadapi dengan lapang dada, tenang hati, qanaah, fokus. Fokus. Bu, saya tanya, maaf, contohnya agak sedikit jorok, tapi jangan dianggap itu ngajak jorok-jorokan. Ibu sukses buang hajat karena apa? Karena apa? Tenang, fokus. Sederhana sekali kan? Tenang, fokus. Coba kalau ibu buang hajat, belanja, ini, ngomong, telepon, nggak selesai itu. Kenapa? Karena itu kenikmatan puncak manusia. Bu, saya tanya Bu, mana yang lebih enak buat ibu, sukses keluar hotel bintang 5 sama sukses keluar toilet? Masya Allah, itu nggak nengok. Subhanallah. Itu Bu, saya tanya Bu, ibu, seandainya ibu di dalam toilet habis buang hajat, nggak ada cebok, terus ada orang minta bantuan, Pak tolong Bu ambilin cebok. Enggak, ini ada emas 2 kilo, mau nggak? Ibu pilih mana? Gayung sama 2 kilo emas?
Bener. Ini, itu bener. Udah deh Mbak, emas 2 kilo aja, sini. Enggak. Iya, tapi saat itu, ayo, itu mau buat apa? Emas bener. Intinya kebahagiaan itu bukan dunia. Kebahagiaan itu bukan di emas. Kebahagiaan itu bukan. Kebahagiaan adalah bagaimana kita itu bisa hidup bermanfaat. Nah, sekarang hadirin saya fokus. Coba ibu sekarang berumah tangga fokus. Apalagi rumah tangga, pasti rumah itu ada tangga. Coba naik tangga joget-joget, kepleset, yang fokus. Makanya rata-rata kalau rumah tangga pasangan itu aneh-aneh, kepleset. Naik tangga aneh-aneh, joget-joget, apalagi lompat, obrol, iya, jatuh. Ayo, lakinya lurus, perempuannya lurus, fokus, nyampe, itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya siap beradaptasi pada setiap perubahan, bahagia itu. Sekarang ibu suasana adem siap, panas siap, cenderung bahagia nggak bahagia? Kaya siap, miskin, loh nggak ada yang kencang. Ya. Sehat siap, sakit juga. Kok cuma 3? Insya Allah. Padahal hidup nggak bisa menghindar dari itu. Kata sang penyair, "Samaniyatun tajri 'alal insan wa la budda lil insani minat tamaniyah." Ada 8 perkara yang pasti melalui manusia. Tidak ada satu manusia pun yang pasti mengalaminya. Ada pertemuan perpisahan. Makanya siapa yang menyesali perpisahan, jangan ketemu. Ya kan gitu. Aduh, Mbak, perpisahan lebih berat daripada pertemuan ya Mbak ya. Ya iyalah. Orang rata-rata kalau ditanya kaya syukur, miskin sabar, yang dipilih di mana? No, kan gitu. Mbak, mana yang lebih baik? Kaya syukur, miskin sabar? Yang mau dipilih mana? Kaya syukur, miskin sabar? Loh, kan itu aja muter-muter. Sama ini tadi. Kalau disuruh milih pertemuan perpisahan, jelas sedih. Perpisahan itu berat. Apalagi teman. Makanya cari teman itu tidak gampang. Teman royal gampang. Teman senang-senang gampang. Tapi teman baik, teman susah itu nggak gampang. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, masnani ma tahaba isnani illa kana ashadduhuma hubban lillah ashadduhuma hubban li sahibihi. Tidaklah ada 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, melainkan yang paling dicintai Allah adalah yang paling sayang sama temannya. Dan di dalam hadis Rasulullah ini diperhatikan, tidaklah ada 2 orang berkasih sayang karena Allah kemudian pisah, melainkan karena dosa salah satunya. Itu makanya hati-hati nyambung persahabatan. Sahabat beda dengan sodik. Sahabat itu yang penting ngumpul. Kalau sodik dibutuhkan kejujuran, keterbukaan. Dan itu Masya Allah sulit. Kita di dalam hidup dapat 2-3 aja untung sodikun, jujur. Makanya Rasulullah itu Masya Allah lihat, sahabat itu ribuan Bu, sahabatnya Rasulullah. Tapi yang dekat sekali berapa? Masya Allah, itu Rasulullah. Itu. Oke. Sekarang kita lanjut. Sampai jam berapa Bu ngajinya Bu? Udah habis berarti. Ya. Pertemuan perpisahan ada gembira sulit, gembira sedih. Ya. Nomor 1, 2 ada pertemuan, ada perpisahan. Ada gembira, ada sedih. Artinya di dasarnya ketika kita siap gembira harus siap sedih. Karena nggak mungkin kok orang itu terus senang. Itu nggak mungkin. Terus sedih juga nggak mungkin.
ada sedih, ada gembira, ada tangis, ada ketawa. Itu isi daripada kehidupan. Usrun wa yusrun, ada sulit, ada mudah. Nah, ada sihatun wa sukmun, ada sehat, ada sakit. Saat-saat sekarang kita, subhanallah, masih kuat, masih bagus, masih wah, pokoknya segala sesuatunya masih banyak yang dibanggakan. Wah, manusia merasa. Tapi kalau sudah mulai menyusut, muka sudah mulai keriput, dan kulit sudah mulai mengkerut, dan potongan sudah mulai menua bak jeruk purut, dan sebentar lagi urat nadi tidak akan berdenyut dan akan dijemput oleh malakul maut. Akhirnya dikubur di Pondok Rangon, di padang rumput. Nah itu kan, itu akhir dari perjalanan kita. Ini ada ini, ada ini. Nah sekarang yang paling terpenting adalah siap. Siap itu bukan berarti kita bikin lubang, dikunjungi walk in ya, wah ini rumah saya nanti ya. Enggak. Sekarang bagaimana kita itu amal, nggak ada manfaatnya lubang ini kalau amalnya nggak disiapkan menuju lubang. Nah itu. Dengan demikian ketaatan. Dan demikian hadirin sekalian, bahwa bahagia adalah ketika kita itu bisa beramal kebaikan. Bahagia ketika kita itu bisa bersikap tenang, fokus. Bahagia adalah perasaan hati yang berbunga-bunga ketika mampu menyuguhkan kebaikan untuk diri dan sesamanya. Makanya kata Rasulullah, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat buat manusia. Ibu lihat bagaimana kita itu lihat buah. Lempar dengan batu, dia bisa memberikan buah terbaiknya. Kurma dilempar dengan batu, memberi sesuatu yang buah terbaiknya. Kita kadang-kadang subhanallah, minimal jangan ganggu deh. Di antara kita senang menjadi orang suka nyusahin orang. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu. Masa sih kita itu kalah sama pohon, gak bisa berjalan kemana-mana, tapi tiap tahunnya memberikan buah yang terbaiknya. Ya, tetangga kita gak tenang, saudara kita gak tenang, sama mertua juga gak akur, sama saudara gak akur. Apa yang kita cari dalam kehidupan? Apakah dengan cara itu kita itu mendapatkan kebahagiaan? Tidak mungkin. Nah hadirin sekalian, kebahagiaan ini bukan suatu barang yang bisa diperjualbelikan, diperdagangkan. Dan bahagia itu bukan sekarang miliknya orang kaya, tidak bisa dimiliki oleh orang yang miskin. Namun bahagia adalah suatu perasaan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, murni barokah dari langit yang diberikan kepada hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, bahagia merupakan suatu perasaan manusia ketika dia bisa bersikap realistis. Jangan idealistis, jangan so idealis, memandang siapapun, baik pasangan kita atau orang lain. Realistis. Realistis itulah menentukan kita sekarang itu bisa enjoy di mana aja. Ya. Contoh saja kita itu lihat Bu ya. Kalau kita itu menginginkan orang itu seperti kita semua, itu gak akan ada orang yang bisa bersanding dengan kita. Hidup ini penuh perbedaan dan ketidakcocokan. Contoh aja, jangankan hal-hal yang prinsipil, senyum aja itu belum tentu cocok. Itu senyumnya ngakak banget, malah kayak bebek deh. Mana
Mbak senang sama dia itu. Kalau senyum, Masya Allah Mbak, itu senyum. Dari di sisi diem, kadang-kadang repot. Ini orang diem aja kalau ketemu, nggak suka sih Mbak. Yang satunya ini ngomong aja, ngomong repot Mbak, diem repot. Terus enaknya gimana? Yang kayak saya gini loh, kayak saya kan gitu. Jadi serba repot. Makanya siapa yang tidak tahan dengan pergaulan, jangan bergaul. Padahal kita manusia sosial. Ya, kata Rasulullah, al-mu'minul ladzi yukhalidun nas wa yasbir ala adahu khairun min alladzi la yukhalidun nas wa la yasbir ala adahu. Mukmin yang mau nyampur orang lain, sabar atas gangguannya, lebih baik daripada enggak nyampur, enggak sabar. Intinya kita harus apa? Realistis. Ini orang punya karakter seperti ini kok Mbak, biasa. Kalau orang wajahnya seperti ini, mulutnya seperti ini, memang begitu Mbak. Ya, gitu. Itu kadang ada orang yang tenang banget, ya kayaknya tenang, tapi saking tenangnya subhanallah nggak tanggap apa-apa. Ya. Di rumah itu subhanallah katok nyantol di ruang tamu tenang, rumah berantakan tenang. Bagi ada plus minusnya. Makanya ada perempuan yang kadang-kadang Masya Allah ya cerewet, galak, tapi ada positifnya. Perempuan yang cerewet, galak itu biasanya ngerjain apa aja tuntas. Ya apa aja, tapi itu nyapu itu sambil waduh, bunyi semua ya, mulutnya bunyi, tekelnya bunyi, temboknya bunyi semua ya. Tapi kalau ada orang yang tenang, ya tenang banget tadi ya, Masya Allah ya, tenang, saking tenangnya nggak tanggap apa-apa. Nah, yang tidak kalah pentingnya Bu, bahagia adalah mampu mengikis sikap hasud, dengki, iri. Bu, Ibu kalau sekarang mau bahagia, tidur nyenyak. Sebelum tidur, maafkan semua orang yang mendolimi Ibu. Subhanallah. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Amutu atau ahya wa. Masya Allah, doanya saja, ya Allah saya jangan-jangan mati. Sudahlah, yang mendolimi, yang saya dolimi saya maafkan. Enak. Coba Ibu tidur inget-inget si fulan, waduh tuh kurang ajar. Itu Masya Allah 2 jam nggak tidur itu duit nggak balik itu kurang ajar itu. Itu kan gitu. Panik, stres. Itu bola balik nggak tidur. Coba kalau sekarang kita itu lepas semua, ya Allah, memang hidup ini nggak ada yang sempurna. Udahlah, yang mendolimi dan yang saya dolimi saya maafkan. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ama ahya wa amutu. Tapi tidur dulu apa bangun dulu kalau tidur itu? Nah, amutu wa ahya gitu. Nah, makanya setelah bangun alhamdulillahilladzi ahyana itu ya. Dengan demikian ibu-ibu sekalian, kita coba lepas. Kalau memang nggak bisa, perbanyaklah doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibu mau saya ceritain, ada orang yang pernah divonis Rasul menjadi calon penghuni surga 3 kali, nggak main-main. 3 kali. Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya yang sedang ngumpul di masjid menjelang sholat, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Ternyata datanglah orang yang sangat sederhana, nenteng sandal dengan tangan kirinya sambil menyeka bekas wudhu di mukanya. Besoknya lagi seperti itu, besoknya lagi seperti itu. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang penasaran, yaitu Abdullah ibn Amr bin As. Ngecek ada apa, punya apa orang ini sampai 3 kali divonis oleh Rasulullah seperti itu. Akhirnya datang
Hari pertama nggak ada apa-apa, tahajud juga enggak. Ini orang serunya kapan ya? Besok kali. Cek lagi, nggak ada lagi. Sampai akhirnya yang ketiga, tidak ada sesuatu yang aneh yang dianggap itu merupakan suatu amalan yang mengagumkan. Akhirnya ditanya, wahai fulan, saya mendengarkan Rasulullah mengatakan akan datang calon penghuni surga di tengah kita. Ternyata itu dilakukan Rasul 3 kali, jatuh ke kamu semuanya. Ada apa sebetulnya kamu? Ya seperti yang kamu lihat. Cuma saya tidak pernah punya sakit hati sama orang. Itu aja. Orang yang tidak punya sakit hati sama orang, itu Masya Allah, awet muda, awet cantik, badannya sehat. Tapi orang itu kalau hasut itu ya, pertama melakukan usaha yang tidak terpuji, nggak terpuji. Kedua, selalu gundah gulana. Iya, selalu gundah. Karena apa? Mikirin orang yang dihasutin. Waduh, ini beli rumah, gitu, beli tanah, nyesel. Aduh, nambah lagi, pingsan nanti. Itu, aduh. Makanya orang yang hasut itu biasanya penyakitnya itu susah dideteksi. Di rongsen nggak ada penyakit mbak, sehat. Pak dokter, tapi saya sakit Pak dokter. Iya, sakit hati mbak. Itu kan gitu. Ini obatnya apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Ibu, di samping 3 tadi, orang yang hasut itu dia ingkar terhadap takdir Allah, nggak percaya takdir. Orang ditakdirkan seperti itu kok nggak terima sih? Gitu. Makanya hilangkan bahagia. Dengan demikian, di sini akan saya sampaikan, bahagia adalah orang yang mampu mengambil pelajaran dari musibah orang lain, bukan nunggu kena musibah. Ibu, kalau ibu ingin tahu sakitnya ketatap, apakah cukup melihat orang ketatap atau natap sendiri? Ya udahlah, sakit ya Pak ya? Iya, udah. Dan bahagia adalah mencoba hidup untuk melangkah maju. Makanya ibu, kalau di dalam hidup itu jangan selalu tertarung di dalam hal-hal yang sifatnya kepikiran. Contoh aja kerjaan rumah, ya, dipikirin nggak dikerjain, itu yang bikin kita nggak bahagia. Dipikirin aja, terus keluar ringtone, aduh, belum dicuci bu, aduh, belum masak, aduh, rumah kotor, aduh, belum mandi, mandi aja, aduh, siapa yang mau mandiin? Nah, coba kalau sekarang kerjain satu. Emang kalau sudah aduh berkurang? Enggak kan cuciannya? Aduh berkurang? Enggak akan. Coba dalam hal hidup ini, hadepin jangan hindarin, kerjain jangan pikirin. Satu-satu disicil. Dan kalau bisa sambil kita itu berbahagia dengan kerjaan itu, cintai. Kita mencoba untuk mencintai kerjaan, jangan hanya mengerjakan yang kita cintai. Beda nggak bu itu? Beda. Kalau kita sekarang mengerjakan apa yang kita senangi itu nafsu bawaannya. Tapi kita mencoba untuk mencintai yang kita kerjakan, itu namanya akal logika sehat. Karena segala sesuatu yang baik awalnya itu berat, awalnya itu nggak enak, harus kita cintai. Itu. Contoh berumah tangga awalnya berat kan, dijalanin akhirnya nyungsep juga. gitu. Ya. Dulu dagangan juga, Masya Allah, awalnya berat, akhirnya 4 tahun ketahuan, Masya Allah. Apalagi bisnis ya bu ya, ciri-ciri bisnis itu 4 tahun bisnis makan kita.
4 tahun kedua bisnis makan bisnis. Nah 4 tahun ketiga kita makan bisnis gitu. Usaha makan kita 4 tahun pertama, usaha makan kita apa aja kejual. Nah 4 tahun kedua usaha makan usaha, udah mulai bisa nutup. Nah tahapan ketiga kita baru makan hasil usaha. Ada orang baru usaha langsung pengen, kok nggak maju-maju mbak, baru berapa tahun, 8 bulan mbak. Ya sabar, itu 4 tahun tunggu. Kalau 4 tahun nggak maju-maju, berarti di sini nggak beres. Itu imam mungkin terlalu banyak besar pasak daripada tiang, atau kurang manajemennya. Bukan soal masalah wah ini kayaknya nggak hoki, nggak ada. Masalahnya manajemen, kemudian ulet. Insya Allah tuh kayak orang Padang tuh pandai gagal, maksudnya bukan Sumatera, bukan. Padang itu masya Allah pinter nyari duit, apa aja kertas disulap jadi duit. Itu masya Allah. Itu makanya kata orang, kalau orang Padang itu lomba racing nggak pernah menang. Karena apa? Ada tikungan. Nah bagus untuk jualan. Makanya usahanya itu selangkah lebih maju daripada Cina, lebih maju selangkah daripada Cina. Makanya dagangannya di depan toko Cina semua, gitu kan? Jadi selangkah lebih maju. Alhamdulillah. Oke. Qawamus sa'adah al-fadilah. Perlu diketahui Bu, tiang kebahagiaan adalah keutamaan. Semakin orang itu hidup menyuguhkan keutamaan untuk dirinya dan orang lain, semakin bahagia. Ibu, masya Allah. Kalau ada orang minta-minta itu kan biasanya dikasih 2.000. Subhanallah. Pernah saya jalan-jalan, teman saya dari Saudi, naik mobil, ada orang minta-minta, dikasih berapa? 100.000. Subhanallah. Ban mobil dicium Bu. Saking senangnya. Ya. Coba ketika sekarang ibu melihat kondisi, nggak usah jauh-jauh lah, ibu lihat acara bedah rumah tuh. Subhanallah, padahal rumahnya umurnya nggak ada 3 bulan 4 bulan, apalagi nggak biasa tinggal di rumah bagus ya, cepat jelek ya. Itu masya Allah senangnya sampai masya Allah sujud-sujud. Artinya kebahagiaan seorang mukmin di samping mampu menyuguhkan keutamaan kebaikan untuk dirinya dan juga untuk orang lain di sekitarnya. Dan juga hadirin sekalian, hendaknya kita sekarang pandai-pandai untuk mengambil ibrah masa lalunya. Ibu-ibu, masa lalu itu kalau dirasakan, coba ibu rasakan, sakit enggak? Kalau enggak sakit, sedih enggak? Kalau enggak sedih, ada perasaan gagal enggak? Kalau sekarang enggak ada perasaan gagal, yang terakhir apa? Yang terakhir apa? Frustrasi. Ibu pernah enggak merasakan begitu? Belum, ya udah berarti belum pernah jadi manusia. Ibu pernah kecil nggak dulu? Atau langsung tiba-tiba gede? Ya. Yakin semua di sini pernah mengalami sesuatu yang kalau diingat sakit. Tapi mendingan kita jalan pernah jatuh daripada nggak pernah jatuh tapi nggak jalan. Iya kan? Wah saya mas seumur-umur nggak pernah rugi, tapi karena nggak pernah dagang, gitu. Nggak lucu Pak. Itu mendingan rugi dagang itu. Nah, dan tolong dicamkan, resiko hidup itu di sampingnya. Contoh, resikonya orang renang pasti tenggelam. Nggak mungkin ada, waduh mbak, saya gara-gara renang jatuh, itu ini ketobrok, gitu, lucu. Kalau namanya orang naik pohon jatuh resikonya. Kalau renang tenggelam, rumah tangga cerai. Dan tolong dicamkan, yang paling bertanggung jawab terhadap segala sesuatu itulah yang paling faktor memperbaiki dan merusak. Sekarang saya tanya, baiknya rumah tangga tergantung siapa ibu-ibu?
suami istri. Berarti rusaknya rumah tangga tergantung siapa? Suami istri. Baiknya negara tergantung persisian sama DPR. Rusaknya negara juga tergantung sama semua. Rusaknya baiknya agama tergantung siapa? Ulama. Rusaknya agama juga ulama. Begitu juga rumah tangga. Nah sekarang kita pilih yang mana? Nah kalau memang seperti itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita yang penting maju, jangan trauma masa lalu ya. Saya dulu pernah hidup rumah tangga gagal, akhirnya nggak pernah nikah, nggak mau nikah. Nggak benar, mendingan nikah tapi gagal. Pernah gagal 3 kali kan jadi sukses. Gagal sukses. Karena apa? Gagal yang ketiganya itu sudah dianggap bukan gagal, karena biasa gagal. Jadi kan alumrah lah itu. Jadi nanti akhirnya gagal nggak gagal sama aja. Lu sukses kan jadinya biasa. Mbak, kok ini mbak pakainya itu aja? Iya mbak, nggak pernah dibeliin sama suami pakaian. Kok begitu sih mbak? Ya biasa mbak, nikah udah 3 kali. Ya udah 3 kali begini loh kan, biasa kan, tenang jadinya. Terus gimana mbak Nuto? Ya udah mbak terima aja, ikhlas. No, jadi ikhlas kan, bahagia jadinya. Gagal sukses insya Allah. Nah yang tidak kalah pentingnya bahagia ya, mengambil pelajaran masa lalu, semangat untuk menghadapi masa yang akan datang. Ibu, hidup ini usahakan semangat. Kadang-kadang ketika menghadapi kegagalan, apalagi sudah streng sama suaminya, berdoa minta mati aja. Jangan, semangat. Pokoknya apa aja masalah, ditinggal suami nikah lagi, semangat. Ya, semangat ya. Tenang mas ya gitu. Pokoknya gitu aja kan. Semangat itu. Ya. Dan kita harus terus optimis untuk yang kedepannya. Nggak boleh kita itu nanti pesimis, nanti begini nanti. Yang kita gambarkan Bu, rata-rata jelek, itu yang terjadi hanya 20%, kadang enggak sama sekali. Sehingga manusia kadang dikungkung bahagia tidaknya oleh pikirannya sendiri. Coba ibu sekarang berangkat dari umpamanya tadi ada yang dari jauh nggak rumahnya? Atau sekitar sini aja. Coba sekarang ibu dari kota wisata ke Glodok, gambarannya ketubruk, kecelakaan, nanti kecopet, dirampok. Kira-kira enak nggak nyampe sana? Nggak enak. Tapi kalau ibu kesini, wah nanti aman, enak di sana, nanti makan kue iya anyam-penyet, udah nyaman itu nyampe sana, walaupun kadang kecopet, itu kan gitu. Dan hidup itu kadang-kadang, nah ini anak kasih resep, ibu-ibu hidup rumah tangga itu kalau sudah lama monoton, rutinitas, biasanya kering. Nah cara untuk membasahi lagi ada beberapa kiat. Pertama yang paling penting itu bagaimana kita itu sering-sering bernostalgia. Umpamanya pernah naik bus jurusan Pulau Gadung, Grogol, umpamanya kecopet, ulangi lagi berdua gitu ya. Ternyata kecopet lagi juga. Subhanallah, asik ya mas ya. Asik apaan? Asik lagi. Itu sekali. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, biasanya ada kejengkelan-kejengkelan terpendam, yang kecil-kecil tapi numpuk, yang semuanya akhirnya bikin sebel. Saya sudah sebel sama suami saya. Makanya kita itu sering harus mencintai orang yang kita benci, terutama kepada suami istri, anak, dan orang tua orang tua ke anak, anak ke orang tua. Itu suka-suka harus mencintai orang yang kita benci. Mau nggak mau, ini anak, subhanallah. Wah kalau bisa saya pecel nih mbak. Tapi gimana anak? Harus saya cintai. Istri, suami. Nah ini nggak boleh dibiarkan.
Jangan dibiarkan. Sekali-kali kita nyewa tempat, gak usah gede-gede di puncak, berdua suami istri, bawa 2 lembar kertas saja, tulis apa yang kamu inginkan dari saya, Mas. Tulis lagi, apa yang kamu inginkan dari saya, kasihkan ke istri. Udah, tulis. 1, Mas, saya pengen kamu nggak nikah lagi. 2, Mas, kalau jalan jauh itu jangan lama-lama. Tulis semuanya. Permasalahan akan iya ketahuan. Kadang-kadang ada masalah-masalah kecil. Mas, kalau kamu itu mau tidur, mandi dong. Gitu. Itu mau ngomong nggak kesampaian tuh. Waduh, kadang-kadang ada sesuatu hal-hal yang kecil mau diungkapin, nggak enak, nggak diungkapin. Nah, di situ tulis. Ternyata subhanallah 60 item. Subhanallah. Ini untuk istri, ya. Yang satunya 75 item untuk suami. Udah dibaca, ya. Sambil ya mungkin nggak usah mewah-mewahan. Bakar jagung sendiri, ya gitu. Pokoknya nyantai sehari. Dan gini Bu, harus ada waktu untuk refreshing. Biasanya orang itu kalau nggak ada refreshing, bawaannya marah-marah, bawaannya stres, bawaannya tegang. Bukan sekarang refreshing terus juga, dan minggu jebol. Nah, sesekali itu loh, harus ada. Kalau monoton terus, dan ada orang yang membangun rumah tangga itu kayak pasar yang dipikir duit aja, itu pasar. Ada yang ada rumah tangga kayak sasana petinju, kebuka terus. Ya Allah, Mas, kalau mau latihan tinju jangan di rumah dong, Mas. Masa istri buat praktek gitu kan gitu. Ono cari di sasana petinju. Ada yang rumah tangga kayak sekolahan, gurunya yang mau menang, ya. Suaminya mau menang terus. Pokoknya ngomong salah si istri. Nah, rumah tangga tuh bagusnya kayak masjid, imam salah diingetin. Tapi ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ada pimpinannya. Nah, ibu-ibu jangan suka jadi pemimpin, ya. Jadi dipimpin, jangan sok ngatur suami. Suami itu kalau diatur-atur sumpah, tahu nggak? Tapi diarah-arahkan boleh gitu loh. Mas, kalau begini. Terus ibu kalau sekarang ya saya ingetin, biasa ya. Orang itu kalau umur 10 tahun yang dipikirkan makanannya. Lihat aja anak-anak umur 10 tahun. Nah, nomor 1 makanan. Udah deh, mau kasih emas 2 kilo sama makanan, pilih makanan tuh. Gitu. Mak, ambil aja tuh mak, gitu kan gitu. Yang kalau 20 tahun yang dipikirkan kekasihnya. Kalau sudah umur 30 tahun yang dipikirkan syahwatnya. Makanya laki-laki kenceng-kencengnya mau poligami umur-umur itu. Iya kan ibu-ibu ya. Oh, ngomongnya nikah aja ini padahal belum tentu becus gitu kan gitu. Tapi wah pokoknya kayak nabi aja udah. Wah, saya itu ibarat matahari deh. Saya harus menyinari semua ladang-ladang. Oh mas ini matahari lo ini oblek gede-gede. Kayak matahari. Saya itu ibarat matahari deh. Jadi tidak harus menyinari satu sawah saja. Jadi ada beberapa sawah yang harus disinari. Terus apa maksudnya mas? Ya ini nah kalau sudah seperti itu nggak usah tegang-tegang, tarik ulur aja gitu. Apa maksudnya mas? Ya tahu sendiri, mas mau nikah lagi, silahkan mas, nggak apa-apa mas, saya sanggup, insya Allah iman saya kuat mas. Tapi kalau pas nikah, pas walimah, jangan tanya kalau saya pingsan. Insya Allah iman saya kuat. Nah kan gitu, tarik aja gitu, tenang gitu. Terus
ngomong lagi, gimana mas, masih pengen lagi? Nggak apa-apa mas, itu kalau bisa mas sekali 3 mas, kan lengkap 4, formulir penuh semua. Terus iya, nanti anak 4 itu 7 kali 4 berapa tuh mas? Masya Allah, tuh kalau rekreasi nyewa truk gitu. Udah, belum lagi sekolahnya, nanti di sini 5, di sono 7, yang di sini 3. Itu aja, jadi nyantai, nggak usah kita kalau ditantang-tantang, tegang-tegang, mau beneran gitu. Wong akhirnya itu takdir kok. Nyari susah kayak apapun, kalau belum takdirnya nggak dapet. Anak jamin nggak dapet. Gitu. Oke, ya. Nah, sekarang ini sekalian terakhir, habis ini kita tutup tanya jawab. Jadi bahagia ialah sabar. Ketika kena musibah, sabar. Ketika nikmat, syukur. Ketika kena dosa, istighfar. Masya Allah. Itu 3R. Ketika nikmat, syukur. Ketika musibah, sabar. Ketika dosa, istighfar. Karena memang di dalam hidup ini tidak bisa manusia lepas dari imma kita susah, dibutuhkan sabar. Imma kita itu mendapatkan kenikmatan, dibutuhkan apa bu? Syukur. Atau kita terkena dosa, dibutuhkan apa? Istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Terus bahkan subhanallah, pernah ada orang yang datang kepada Al-Hasanul Basri, wahai imam, saya itu sudah nikah lama nggak punya anak-anak, perbanyaklah istighfar. Wahai imam, saya itu hidup selalu dalam keadaan crash, tengkar, selalu keruh, kisruh, perbanyaklah istighfar. Wahai imam, saya itu dagang nggak pernah maju, perbanyaklah istighfar. Ada orang yang sampingnya, wahai imam, ini orang tanya macam-macam, jawabannya cuma satu, enak banget, istighfar dong. Saya tidak mengatakan dari perut, dari otak saya, tapi dari firman Allah. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Surat apa? Surat cerai, surat nikah, surat apa bu? Surat Nuh ya. Udah dihafal ya? Hafalin ya bu ya. Saya pesan terakhir, ibu-ibu, hari-hari kita sangat indah, dan inilah di antara faktor utama menumbuhkan ketaatan kita, yaitu bersanding dengan Quran. Apalin, nomor 1 baca, nomor 2 ngapalin, nomor 3 merenungkan, imani, amalkan. Baca insya Allah sudah ya, tajwid. Kalau memang belum bagus, belajar lagi. Insya Allah di sini banyak sarana, apalagi yang punya satelit parabola itu setel Iqra itu tiap pagi ada qiraah pas jam berapa sih itu, latihan tajwid, makhraj, kemudian dihafal ya, surat-surat pendek dulu, jangan cuma inna kulhu. Inna atau inna itu surat paling dicintai oleh orang Indonesia karena mempercepat sholat ya, sholat cepat selesai, jadi disenangi banget ya. Jangan itu dong bu ya, inna kulhu. Masya Allah, kadang-kadang mau qiyamul lail, mau tahajud 11 rakaat aja baru 5 rakaat kehabisan bahan, suratin teh nengok kanggih habis. Jangan, minimal hafal juz 30, walaupun nggak 30 juz ya, juz 30 kena lah gitu ya. Dari mulai
Amma, kalau memang keberatan dari mulai Anas. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla say'lamuna thumma kalla say'lamun. Seterusnya 5 1 rakaat, 5 1 rakaat. Insyaallah amma yatasaalun ya 5 rakaat lah. Nanti wan nazi'at itu insyaallah khatam pelan-pelan. Ini terus nanti dicicil sudah mulai ke tengah juz 29, juz 28, terus ayat-ayat surat-surat favorit Yasin. Favorit kan Bu ya? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim lidunzira qawman ma unzira آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Saya kasih metode ngapalin. Nah, saya akhiri cara ngapalin Quran. 1, pelototin 5 menit mushaf. Oh iya bener Bu ya. Saya pinjam Qurannya Bu ya. Caranya kita lihat Quran, kita pelototin 5 menit. Dari mulai awal sampai akhir. Bukan terus pindah. Alhamdulillah, enggak. Pertama untuk menghafalkan posisi-posisi ayat. Ini posisi atas, ini tengah, ini. Itu terpenting sekali karena ketika kita menghafalin itu kadang-kadang terlintas. Oh ini bangsa ayat atas. Sehingga ketika kita sekarang lupa, kebantu. Ya, contoh aja kita ingat. Di dalam surat Yasin ya. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Berarti ayat atas ya. Terus usahakan mushaf yang dipakai mushaf yang akhirannya di surat, nah istilahnya maaf, pojok ya, pojok. Jadi berakhirnya pojok. Kalau nggak pojok begini biasanya putus itu susah. Ya pojok. Oke. Setelah itu hafalkan minimal per ayat itu diulang 20 kali. Ya, 20 kali. Kalau ibu sekarang pikiran fokus konsen 20 kali nggak mungkin nggak apa. Yasin, masuk nggak apa? Ar-Rahman, apal kan? Ya. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatun rafi'atun idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul
pasti hafal. Pindah lagi 20, 5 sambung dulu, jangan pindah dulu. Per 5 ayat kita sambung, nyangkut enggak? Ya, kita ulangi dari mulai awal. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basar khasi'an wa huwa hasir. Sudah, kita sambung lagi 1 sampai 10 ya, 5 lagi, 5 kita ulangi dari awal sampai 10. Kalau nyambung sukses, kalau belum nyambung jangan pindah dulu. Ibu harus bisa menyambung ayat yang sudah kita hafal dari 1 sampai 10 tadi. Dan kalau sudah hafal, usahakan 1 halaman itu jangan pindah sebelum melontok. Melontok saking lontoknya entek. Nah, gitu ya. 1 halaman ibu apalin sambil posisinya terus dibayangkan. Ini ayat ayat atas, ini menjelang tengah, ini tengah, hampir akhir, ini akhir. Dari situlah mempercepat hafalan kita. Kalau seandainya kita sholat, gampang ingat, itu kiat menghafal. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, dari yang pendek-pendek dulu, jangan panjang-panjang. Baru hafalan pertama Al-Baqarah, coba capek Pak, susah Pak, ya jangan dulu, yang enteng-enteng dulu, yang kecil-kecil dulu, ya. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal-unsa inna sa'yakum lashatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alayna lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Jadi itu yang pendek-pendek dulu, baru semakin ke tengah. Makanya disarankan dari juz 30 sampai ke sana. Insya Allah dengan itu kita memiliki aktivitas positif, Masya Allah ya, daripada kita senandung, patah hati, teman tapi mesra, ya, kekasih pelaku. Untuk apa? Ya, mendingan saat positif kita isi untuk menghafal Ar-Rahman, Al-Waqi'ah dan ayat-ayat yang indah lainnya, di samping menghibur, meneguhkan dan juga memotivasi kita untuk kembali kepada Allah. Itulah Al-Quran. Silahkan, mungkin ada waktu 10 menit atau terserah ibu deh, tanya jawab silahkan. Memberikan pertanyaan atau lewat kertas yang tadi sudah dibagikan, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan rukun hidup, tadi ada 7, tapi yang saya belum begitu memahami antara lain yaitu muter-muter pribadi yang mau diatur agama, dan ke-6 yaitu profesi. Nah, yang ini maksud saya kemungkinan tidak seluruh keluarga sehubungan dengan profesi. Nah, profesi ini tentu harus ada latihan khusus, bahkan pendidikan yang lama. Nah, tidak semua manusia itu kemungkinan ada yang pendidikan kurang, sedang, dan tinggi. Jadi agak susah mungkin penerapannya. Ini bagaimana sih? Ya. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu sekalian, setiap orang dituntut untuk hidup mandiri, terutama laki-laki. Kemandirian itu ditentukan oleh sejauh mana dia memiliki profesi yang mapan. Profesi inti itu di dalam pandangan agama ada 4. Pertanian, ya. Kemudian yang kedua adalah perdagangan, ya, perdagangan. Yang ketiganya adalah keterampilan. Keterampilan itu ada 2, otak sama badan. Maksudnya apa ya? Kadang orang nggak berpendidikan tapi terampil. Apa itu namanya? Bikin barang-barang sampah di ini, kreatif ya itu. Jadi bisa muncul dari otak, bisa muncul dari kreatif tangan. Nah, yang terakhir kepegawaian, ya, kepegawaian yaitu jadi pegawai pabrik, pegawai swasta, pegawai negeri. 4 ini semuanya saluran kita untuk berprofesi. Tapi yang paling alami, yang paling bagus adalah pertanian. Kenapa? Ya otomatis di sini peternakan sekalian. Karena pertanian itu 90% mengandalkan kemampuan dan uluran tangan Allah. 90%. Ibu, sekarang saya tanya, sawah tanah milik siapa? Allah. Ketika sekarang petani ngelepas biji, yang meninggikan sampai besar siapa? Terus kemudian ngasih buah, yang ngecat lombok, yang ngecat tomat, subhanallah. Petani cuma 10%. Dan Allah Maha Rahman Maha Rahim, Bu. Tidak hanya adil. Kalau Allah adil-adilan, petani ngelempar 1 gabah dibalikin 1. Masya Allah, 1 hektar cuma 1 sak. Karena 1 balik 1. Tapi subhanallah, petani melempar 1 dibalikin Allah 7 tangkai, masing-masing tangkai 100 biji. Bahkan lihat bagaimana kanan kiri kita ada buah-buahan. Contoh aja, masya Allah, rambutan. Kalau seandainya Allah adil, orang nanam rambutan 1 dibalikin buahnya 1 pohon 1. Itu orang Betawi nangis tuh, masya Allah. Udah gitu di atas lagi, masya Allah. Ini gimana ngambilnya? 1 pohon 1. Tapi Bu, 1 pohon bisa 3 karung 5 karung. Tapi kadang-kadang manusia itu pelit, Bu. Allah usahanya 90, manusia 10 dibalik. Yang 10 diminta, 90 ambil, masih juga nggak dikasih. Allah minta zakat berapa, Bu? 10% pertanian itu. Kalau mau adil, ini usaha saya itu 90% manusia. Mana 90%? Ambil itu 10. Enggak. Allah ambil cuma 10, manusia dikasih 90%-nya. Tapi nggak dikasih juga. Ini. Dengan demikian profesi bisa 4. Nah, untuk ibu-ibu tidak harus maknanya kerja. Ibu-ibu harus punya keterampilan. Jangan sampai enggak. Terampil apa aja, ya. Terampil apa? Nyayur, terampil masak,
terampil nyetrika, tampil jahit. Mosok kancing baju copot aja ke mesin jahit, ke tukang jahit, masya Allah. Mau kemana mbak? Ini nih masang kancing, ya Allah. Nah, itu kan nemen banget gitu loh. Ini harus ada keterampilan itu. Minimal kalau di Jerman itu Bu, orang mau nikah nggak boleh perempuan kalau nggak bisa jahit, laki kalau nggak bisa nuka. Gitu. Nggak boleh. Harus latihan nuka. Minimal genteng norot bisa masak. Ini pintu engselnya itu rada ini masa nggak bisa benahi manggil tukang. Itu harus bisa. Itu mesin jahit harus punya. Ibu-ibu harus punya nggak mesin jahit? Ya, paling dijual. Yang lucu kadang-kadang aneh yang ditumpuk alat-alat dapur. Ada perempuan masya Allah dari mulai muda ngumpulin alat-alat dapur sampai sekarang masih tengkurap terus nggak pernah dipakai. Subhanallah. Ya kan apa? Suaminya kerja ini jajan keluar terus nggak pernah masak. Subhanallah. Wajan itu tengkurap 7 tahun. Ini dandan 10 tahun aja nggak pernah dipakai. Katanya si Wajan kalau bisa ngomong, ngapain gue dibeli susah-susah gitu. Nah itu, kalau hal-hal yang seperti itu nggak penting, harusnya mana yang penting? Ambil. Mesin jahit itu penting. Perabot-perabot itu menu-menu tempat, gitu. Itu ya Bu ya. Nah, Ibu rukun kehidupan, maaf tadi saya ingatkan bahwa yang pertama rohani, itu rohani kita harus kuat. Terus kemudian sehat, kita itu harus hidup sehat. Usahakan. Orang punya duit banyak tapi nggak sehat. Mendingan mana? Orang sehat punya duit banyak. Nah itu kan. Iya, sehat. Makanya orang bisa mau keluar uang untuk beli sehat, bukan keluar sehat untuk dapat uang, nggak ada. Itu nggak ada. Oleh karena itu sehat. Terus kemudian kepribadian kita itu harus jelas. Kepribadian saya itu Muslim. Muslim itu harus seperti ini loh. Rumah tangga kita juga. Orang itu kalau sekarang bangga dengan hidup nggak punya rumah tangga, itu konslet sebetulnya, ya nggak bagus. Karena wajarnya orang itu harus berumah tangga, entah itu lama, lambat atau cepat. Rumah tangga itu merupakan Ilahi, Ilahi, Ilahi wa khalaqi. Ilahi, Ilahi, Ilahi wa khalaqi. Ilahi